Sahabat Gembala, jumpa lagi dalam obrolan pengembalaan. Semoga obrolan ini dapat bermanfaat bagi saudara-saudara untuk memperkaya tanggung jawab kita sebagai gembala di dalam pelayanan yang semakin hari semakin menantang kita. Topik yang saya ingin bahas pada kali ini adalah tentang persembahan persepuluhan. Nah, ini menarik. Karena apa? Karena seringkali gembala itu suka ditanya yang pertama, apakah perpuluhan itu alkitabiah? Yang kedua, seringkali akhirnya gembala juga takut ya berkhotbah tentang persembahan, apalagi bicara persepuluhan, karena dipikir nanti gembala ada motif-motif ya. Motif ingin naik gaji, motif ingin diperhatikan dan seterusnya. Jadi banyak gembala akhirnya reluctant atau ya agak ragu-ragu lah mengajarkan tentang pemberian dan persembahan persepuluhan itu. Nah, bagaimana sebenarnya gembala di dalam hal persembahan pengajaran tentang persepuluhan? Ingat beberapa prinsip yang harus kita pegang. Yang pertama adalah bahwa kita sebagai gembala bertugas mengajarkan seluruh kebenaran Alkitab. The whole counsel of church. Jadi semua kebenaran-kebenaran yang ada di dalam Alkitab wajib kita ajarkan. Nah, itu membawa kita kepada yang kedua, karena persembahan adalah perintah Allah yang juga diminta sebagai ekspresi kasih jemaat kepada Tuhan, maka kita wajib mengajarkannya. Pertanyaan yang khusus yang ketiga tentu tentang persepuluhan. Karena dalam persepuluhan ini dibahas panjang lebar di Perjanjian Lama, tetapi hampir tidak ada pengajaran yang direct. Ya, memang disebutkan oleh Yesus tentang adanya persepuluhan di dalam kitab Injilnya, tetapi tidak merupakan perintah direct, sehingga menimbulkan perdebatan ya. Apakah sudah dihilangkan di Perjanjian Baru, hanya itu Perjanjian Lama? Bagi kita yang membaca Alkitab secara keseluruhan, kita harus mengerti bahwa Alkitab Perjanjian Lama merupakan sesuatu yang bersifat memang merupakan janji. Perjanjian Baru itu penggenapan. Tetapi kita harus ingat bahwa Alkitab kita itu merupakan dua perjanjian, tapi satu firman Tuhan, satu kebenaran. Sehingga ketika kita secara spesifik bicara persepuluhan, sebenarnya fokus Perjanjian Lama kepada ritual seremonialnya, syarat-syarat dan tata caranya. Perjanjian Baru tidak ada perintah untuk menghapuskannya, tidak ada perintah, sudah ada penggenapannya, tetapi fokusnya kepada hati, jangan kepada ritualnya. Jadi hati dan relasi kita kepada Tuhan. Dengan kata lain, bahwa ketika saya memiliki relasi hubungan dengan Kristus, maka sesungguhnya seluruh harta kita itu adalah milik Tuhan yang harus kita kelola dan tata layankan, atau yang diistilahkan stewardship. Sehingga seluruh harta kita itu bukan milik kita, milik Tuhan. Maka kita sekarang diminta mengelolanya. Maka sebenarnya perpuluhan itu sebagai suatu bukti iman, bagaimana kita melakukannya. Sebenarnya keseluruhan adalah miliknya, tapi kita memberikan pembelajaran kepada jemaat. Pakailah patokan 1/10 itu untuk kita memberi kepada Tuhan. Jadi ketika saya memberikan persepuluhan tetap relevan di dalam kehidupan gereja.
Jadi bukan sesuatu yang hanya dalam perjanjian lama dan tidak disebutkan dalam perjanjian baru. Kemudian kita yang penting adalah bagaimana saudara-saudara mengajarnya. Ini yang paling penting. Mengajar dengan seluruh kebenaran, bukan dengan pendekatan hukuman, tetapi pendekatan anugerah. Artinya, jangan mengatakan kalau engkau tidak memberi, engkau akan dikutuk. Engkau akan memberi, engkau akan tidak akan mendapat berkat. Semua akan hancur dan seterusnya. Tapi kita mengatakan, engkau memberi karena engkau sudah diselamatkan. Engkau memberi sebagai bukti engkau mengasihi Tuhan. Engkau memberi karena engkau memberikan sesuatu yang sebagai rasa syukur karena kebaikan dan kedahsyatan Tuhan. Itu yang harus kita ajarkan. Jadi, pendeta, hamba Tuhan, gembala tidak boleh malu mengajarkan kebenaran tentang pemberian, persepuluhan, persembahan syukur, dan seterusnya. Tetapi bagian yang kedua yang tak kalah pentingnya adalah bagian akuntabilitas. Itu yang paling penting. Karena walaupun jemaat mempersembahkannya kepada Tuhan, maka gereja harus menggunakan sebaik-baiknya. Untuk apa persembahan yang ada dalam gereja? Pertama tentu kita harus ingat kata Alkitab itu untuk kesejahteraan hamba-hamba Tuhan. Kesejahteraan mereka. Ada yang berkata, wah enak dong jadi gembala dapat persembahan itu. Ya karena itu yang Alkitab katakan. Jadi tentu kepantasannya, kelayakannya disesuaikan, didoakan, digumuli di dalam rapat-rapat badan pengurus jemaat majelis. Pada prinsipnya tidak ada standar tetapi kesejahteraan. Artinya dia harus jangan sampai dia melayani serba kekurangan padahal keuangan gereja melimpah. Tetapi pada saat yang sama kalau keuangan gereja menurun maka dia siap menerima apa adanya. Jadi dengan kata lain pengelolaan pertanggungjawaban terutama di dunia modern jemaat kita kritis di dunia digital ini mereka selalu ingin tahu kemana pengelolaan dana keuangan itu. Kita sebagai hamba Tuhan harus transparan, meminta majelis gereja untuk transparan melakukan audit dan seterusnya, melakukan laporan pertanggungjawaban dengan baik dan juga memiliki prinsip kelayakan di dalam menggunakan persembahan itu. Sehingga jangan sampai gembala itu kekurangan, tetapi jangan sampai gembala itu bermewah-mewahan. Jangan sampai juga gembala naik kendaraan butut, padahal kas gereja begitu banyak. Jangan sampai rumah gembala bocor-bocor dan mengalami tidak dirawat, padahal kas gereja berlimpah-limpah. Jangan sampai seperti itu, karena kita sedang tidak menaati firman Tuhan jika kita membiarkan Tuhan dan hamba Tuhan dan rumahnya dilalaikan di dalam pelayanan kita. Jadi, para gembala jangan takut mengajar persembahan, persepuluhan, persembahan syukur dan sebagainya. Caranya bagaimana? Tentu ada topik khusus tentang pemberian, ada juga aplikasi-aplikasi yang kita bisa pakai untuk ajarkan, dan kita siapkan juga pemuridan-pemuridan di kategorial dan semuanya tentang pemberian. Jadi jangan malu. Kalau tidak pernah dibicarakan, tidak heran persembahan kita akan menurun. Tapi kalau kita bicarakan dengan proporsional, dengan tanggung jawab yang benar, dengan doa, dengan tuntunan Roh Kudus, pasti persembahan kita, persembahan jemaat akan meningkat. Karena mereka sadar, mereka harus menaikkan syukur kepada Tuhan untuk memberi. Bukan untuk membuat pendetanya hidup dalam kemewahan, tetapi hidup dalam kecukupan dan kesejahteraan. Karena itu tanggung jawab daripada gereja. Nah, itu yang saya bisa sampaikan tentang obrolan. Nanti obrolan ini yang bersifat praktis, sesuatu yang dihadapi, dan saya minta
para gembala juga memberikan komen-komen, topik apa yang mau dibahas, topik apa yang mau dibicarakan, supaya kita bersama-sama maju. Kiranya Tuhan memberkati para gembala. Shalom.